Anna syurutul imam sittata asyar. Kalau kemarin diterangkan tata cara yang baik saja jadi imam. Kalau syaratnya orang menjadi imam itu ada 16, syaratnya makmum ada 9, syaratnya imam ada, jadi sahnya jadi imam. Kalau kemarin kan tata cara sengapi, istilahnya aturan yang baik, adab yang baik itu ada 8. Sekarang syarat sahnya orang menjadi imam itu ada 16, syarat sahnya orang menjadi makmum ada 9. Apa 16 itu? Secara singkat, pertama harus tamyiz. Berarti ada anak kecil yang belum tamyiz atau orang gila, terus panjenengan sholat berjamaah dengan dia itu tidak sah. Itu pernah terjadi, ada acara besar, acara Nganjuk di daerah Nganjuk sana, acara NU. Nah, terus ada masjid yang orang-orang itu ikut jamaah. Wah, imamnya itu surbanan jobahan. Nah, terus baca Fatihah. Nah, enak, terus makmumnya kan amin. Terus lagi dia menghadap ke belakang. Wah, kompaki. Ternyata imamnya imam sampel. Waduh, ini nggak sah. Ya Allah, ya kan ya, orang yang seperti itu tapi pakai coba, pakai corban. Kalau kiai betul malah gak berani gitu kan. Rombongan amin juga, aku pakir gitu. Ini gak sah siji, karena harus tamyiz. Kedua harus punya akal. Yang ketiga harus Islam. Berarti kalau nggak Islam nggak sah. Nah, karena pernah terjadi konon di Pasuruan, Kemenak yang selalu menjadi imam bertahun-tahun, terus dia ngaku katanya waktu jadi imam itu adalah dia jadi orang-orang Hindu, agamanya Hindu. Wah, ini bagaimana ini? Nah, akhirnya orang-orang makmum itu kan mestinya harus mengulang sholatnya gitu. Ini kurang ajar namanya. Keempat, harus laki-laki di dalam mengimami orang laki-laki atau orang khunsa, orang wandu. Orang wandu itu bukan banci, beda. Wandu itu memang orang yang punya dua alat yang tidak jelas antara laki-laki dan perempuannya, atau tidak punya alat sama sekali, hanya punya lubang yang mirip laki-laki dan perempuan. Kalau banci itu laki-laki, tetap laki-laki karena punya jam gandul, tidak punya templek gitu loh. Nah, kalau jam gandulnya diganti dengan damar templek, bagaimana? Apa bisa menjadi wanita? Tanyakan pada Mbak Dorje atau Mas Dorje. Betul tahun. Karena waktu muktamar di Jogja, ketika Mbak Dorje baru operasi, kemudian datang ke sana. Nah, niki yo, sing punya sing wong wedok yo salaman, ya sing lanang-lanang ya salaman. Iki lanang apa wedok? Nah, kiai-kiai ya salaman. Nah, mereka ya lanang kok. Nah, ini lanang kok. Lah wedok ya gelem salaman mereka jadi wedok apa bisa merubah itu. Ya. Itu masih perlu dibahas secara panjang lebar. Itu sebenarnya wanita yang bergandul, apa laki-laki yang
laki-laki yang bersifat wanita. Kan ini masih anunya. Sing bener ini urusan laki-laki, wanita ini karena kandungnya apa sifatnya kan itu perlu diketahui. Yang kelima harus mukallaf. Kalau memang imamnya itu Jumat. Yang kena mukallafan kita karena imam Jumat, wakana minal arba'in. Arti harus orang mukallaf berarti sudah akil balik apabila imam Jumat dan hitungan pas 40. Tapi kalau lebih dari 40 walaupun tidak balik gak masalah, pokok yang penting benar. Jadi anak kecil sudah tamyiz, terus kita jadikan imam gak masalah. Karena zaman sekarang ini sudah aturan imam berbeda dengan yang ada dalam kutubus salaf, yang dulu memang betul mencari orang yang ahli fikih, yang ngerti sehingga ketika ada kasus di dalam sholat bisa menanggulangi. Kalau sekarang enggak, yang penting suaranya enak. Nah kalau enggak suaranya enak, walaupun hafalannya Quran enggak laku. Gue cari sing ngoten niku ya wis pancen zaman ini zaman formalitas, zaman mejeng luarnya saja. Yang sehingga sering terjadi dalam Jumat pada rakaat kedua itu tidak baca Fatihah, langsung baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Karena konsentrasinya hanya membaca surat dari awal akhirnya. Ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadisul ghasyiyah, enggak baca Fatihah. Itu sering terjadi semacam itu. Dan itu gara-gara cari imam yang penting suaranya penak dan ingin menampilkan suaranya saja sehingga konsentrasinya hanya di situ. Kalau nomor 6, makmum imamnya itu bukan orang yang sholatnya wajib mengulang. Berarti pokok yang penting imam itu sholat tidak wajib mengulang sholatnya, ini sah. Kalau imam sholatnya wajib mengulang tidak sah. Sholat yang wajib mengulang itu bagaimana? Yaitu sholat berdasarkan tayamum di tempat yang biasa ada air, pas ketepatan tidak ada air. Atau sholat tidak menemukan dua alat sesuci, tidak wudu karena tidak ada air, juga tidak tayamum karena tidak ada debu. Kalau menurut Imam Syafi'i, tayamum dengan tanpa debu tidak sah. Lain kalau menurut Imam Malik, tayamum itu tidak harus menggunakan debu, yang penting bumi, bukan tanah. Bumi dengan tanah itu berbeda. Nah kalau bumi ini apa yang ada yang di bawah ini namanya bumi. Bisa batu, bisa pohon, bisa padas, bisa apa saja yang di bumi ini, emas dan lain sebagainya, itu bisa. Pohon apa saja bisa. Karena kalau menurut Imam Syafi'i pakai hadis Juwilat al-arduli masjidan wadul batu atau bahwa bumi itu dijadikan tempat sujud dan debunya dijadikan alat sesuci. Yang menurut Imam Syafi'i usul fikihnya bahwa ketika ada syarat, ada mustasna, ada sifat akan mengeluarkan mafhum yang sehingga selain air, selain debu tidak bisa digunakan untuk sesuci, dan selain bumi tidak sah digunakan untuk sholat. Oleh karenanya tidak sah tayamum dengan selain debu. Sehingga dalam Al-Quran yang mengatakan fatayyam mamu sa'idan tajibah, sa'idan itu diartikan dengan turab. Tapi cara Imam Malik tidak harus
dengan debu. Soidan itu diartikan dengan bumi karena ada ayat lagi soidan zalako. Mosok ada ibu yang meleseti, kayaknya nggak ada loh. Makanya cara Imam Malik kita pakai batu itu saja langsung bisa kita gunakan tayamum. Kalau dengan pesawat bagaimana, kursi-kursi yang besi-besi yang sudah jadi, ini masalah kontroversi yang tidak pernah ada dalam kutu-kutu Rosi, tapi yang ada dalam kontemporer bahwa itu sudah keluar dari bumi karena sudah dimasak, apa masih dihukumi bumi, hanya itu saja permasalahannya. Yang ketujuh, ala yakuna hajiman bila sedihadin ini ihtaja ilaihi fil awani awisirab al kiblat. Orang yang butuh istihad baik di dalam wadah, pakaian dan kiblat, ternyata dia tidak istihad langsung ujug-ujug sholat. Orang yang ujug-ujug sholat padahal dalam kondisi yang membingungkan, misalnya akan wudhu ada dua air, yang satu suci dan menyucikan, yang satu tidak. Ini kan mestinya harus istihad, berupaya untuk mendapat kebenaran, langsung sholat. Kedua, ketika ada pakaian, yang pakaiannya itu satu najis, yang satu suci, tapi nggak jelas mana yang najis mana yang suci, terus tidak berupaya berusaha mencari yang suci langsung ujuk-ujuk sholat, ini pun juga tidak sah. Ketika waktu dia bingung kiblat, belum tahu di tengah sawah, nggak tahu arah, langsung sholat, langsung istihad, ini pun juga tidak sah. Ini tidak sah. Kedelapan, harus mengetahui tata cara sholat. Orang yang tidak ngerti tata cara sholat jangan dijadikan imam. Kesembilan, tidak sampai pelon yang merupakan makna di dalam Fatihah, kecuali kalau memang imam dan makmumnya pelonnya sama. Pelon itu merubah bacaan. Sirotol waladzolin zalin waladzolin, tapi yang merubah makna. Kalau zalim kan kepleset kan ya, zalun ini. Kalau tidak merubah makna tidak masalah, seperti sholat yang pakai ain nganjuk, angam tangalaihi mudhahir. Nah itu ain nganjuk. Yes. Yes, nggak masalah semacam itu. Memang beda. Terus kalau Madura pakai tidak ada hak tapi he. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi olah alhamdulillah tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Lewat Jawa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sudahlah, hanya nggak bisa. Itu biasa seperti Kang Solihin, di Jawa ya Solihin, dulu Solihin, Solihan, Sulihe, dan di Jawa Solik, Solika, Solikan, ya foto aja. Nggak usah berebut, yang jelas foto salah itu. Kemudian kita zaman kan aku tengok di mana rumahnya Muhammad Rohim, gak ngerti ngomong itu, tetap ini gak ngerti. Sinten ini? Rakim ya. Dipudi dalamnya Abdul Rahim, bingung teman ini. Siapa yang Abdul Rahim? Drakim, oh Drakim. Drakim ini, yang ngerti kan ini sembuh. Karena saat ini pernah cerita ada orang itu mencari orang namanya Toha. Terus ada di depannya rumahnya. Terus tanya, di situ rumahnya ada orang yang pas ngelabur nih. Pak,
tanya ya, ada di rumahnya Toha, gue ngomong deh, waduh tak tahu ya Toha, wong Toha iki, lu Toha itu beda, Masya Allah, begini. Termasuk syarat jamaah yang nomor jadi imam yang nomor 10 bukan orang yang bisu, kecuali makmumnya sama-sama bisu. Ke-11 tidak orang yang umi, yaitu orang yang tidak baca Fatihah, sedangkan makmumnya bisa baca Fatihah. Tapi kalau sama-sama tidak bisa baca, ya tidak masalah, karena bedu. Ke-12 imamnya tidak berjamaah dengan orang lain, tidak makmum pada orang lain. Tidak boleh kita bermakmum kepada makmum. Ke-15 harus kumpul antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Ini istima'u syuruti sholat fil imam. Imamnya sholatnya betul-betul memenuhi persyaratan dengan yakin atau dzon, termasuk ya bersuci, menutupi aurat, menjauhi najis yang tidak dimaafkan. Nomor 16 terakhir, yaitu harus niat jadi imam di dalam sholat-sholat yang wajib jadi imam, dalam sholat-sholat yang wajib jamaah. Nah, sholat yang wajib jamaah itu ada berapa? Sholat yang wajib jamaah itu hanya ada 4. Yang disitulah kita diwajibkan niat jadi imam ketika jadi imam. Nah, kalau makmum sudah jelas di mana saja sholat berjamaah wajib niat jadi makmum. Apa 4 itu?